webinar kali ini, PCMan berkesempatan untuk berkolaborasi dengan HPE dan juga Helios Informatika Nusantara. Dan di webinar kali ini, kami ingin berbagi solusi mengenai Moodle sebagai sebuah learning management system yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu dan dapat membantu sharing knowledge yang komprehensif, serta cara membangun Moodle yang top performing pada server HPE SimpliVity 325 yang terpercaya pastinya ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya ingin mengenalkan nih, ini akan ada dua pembicara, yaitu ada Bapak Poni Halim selaku dari VP of Technology dari PCMan, dan yang kedua itu ada Bapak Bayu Arya Susena selaku Product Specialist Server Storage HPE dari Helios Informatika Nusantara. Baik, mari kita langsung mulai saja kepada Pak Poni, pembicara yang pertama. Menjelaskan kembali ya, jadi Moodle dan Moodle Service System bagaimana kita bisa mengoptimize Moodle kita, dan sponsor kita untuk webinar pada pagi menjelang siang ini adalah dari HPE yang juga nanti akan mengenalkan jajaran produknya yang sudah proven dan tersertifikasi juga ya melalui serangkaian ujian yang sudah kita lakukan bersama ya, bekerja sama dengan HP di beberapa seri mesinnya. Baik. Nah, untuk menyingkat waktu, saya bisa langsung tampilkan slide saya. Mengingatkan kembali, jika sambil slide dijalankan, saya jelaskan bila ada yang hendak ditanya, bisa langsung diketik saja di kolom chat. Ya. Nanti seluruh pertanyaan akan kita jawab di sesi Q&A, dan bagi yang tidak sempat terjawab karena keterbatasan waktu, jangan khawatir, asalkan semuanya mengisi feedback form, maka kita akan summarize seluruh Q&A yang ada dan akan dikirimkan kembali ke seluruh peserta feedback. Ya. Dan tentunya juga recording atau rekaman dari webinar ini. Sudah muncul ya, oke. Ya, baik, terima kasih ya. Building High Availability Moodle on Reliable HPE SimpliVity 325 ya. Jadi dari sebelumnya juga yang mengenalkan kembali, nama saya Poni Halim, saya sebagai VP of Technology dari PCMan. Setelah ini nanti juga ada rekan kita dari HPE ya, Pak Bayu akan menyampaikan presentasi mengenai jajaran produknya ya, jajaran produk HPE yang sudah sudah proven ya untuk menjalankan Moodle secara high availability, secara highly available, maaf. Baik, nah mengenalkan kembali ya, PCMan kita adalah IT solution provider yang berdiri sejak tahun 2000 ya, dan kemudian kita juga sudah membangun banyak solusi ya, berpartner dengan berbagai macam teknologi yang ada, dan kita juga sejak kita beberapa tahun yang lalu juga sudah mengkhususkan diri juga menjadi learning technology partner, baik bagi lembaga edukasi maupun lembaga bisnis yang ingin membantu, yang ingin membangun ya, ingin membantu learning management systemnya ya. Dan kita adalah Moodle Certified Partner, kita juga ada HP Authorized Reseller untuk Indonesia, dan kita juga berpartner dengan semua teknologi-teknologi pendukung lainnya, tentunya juga Microsoft ya dengan Office 365 dan Microsoft 365-nya, dan cloud systemnya, CAM untuk load balancer ya, dan beberapa produk lain yang kita juga akan jelaskan ya kegunaannya, bagaimana mereka bisa berintegrasi ya dengan LMS berbasis Moodle ini ya, seperti Virtual Lab dari CloudSwift, Wiris, MathType ya, dan juga Turnitin dan IntelliBoard. Nah, kita juga sudah resmi menjadi Moodle Certified Partner di Indonesia, ya satu-satunya sekarang ini, terima kasih. Dan kita juga melayani bukan hanya Indonesia, tapi juga sampai ke Asia Tenggara ya, bagi bisnis ataupun education yang membutuhkannya. Nah, untuk Moodle sendiri, bagi yang belum mengenal, sekilas singkat saja, Moodle adalah open source learning management system. Jadi artinya pada dasarnya Moodle itu tidak perlu memakai lisensi apapun ya. Jadi artinya karena dia open source, bisa saja kita download dan install sendiri ya. Dan kenapa dia populer? Karena dia itu sudah dipakai secara luas di seluruh dunia. Boleh dibilang secara de facto adalah salah satu LMS open source yang paling populer ya di dunia dan juga di Indonesia, dan sudah dipakai lebih dari 160.000
institusi di seluruh dunia, ya, dan total usernya sudah mencapai 220 juta. Dan community yang sudah sangat mature, sangat matang, dan kelebihannya adalah selain kemudahan pakainya, ya, dari sisi user, itu adalah dari sisi plugin atau integrasi yang tersedia, ya. Sudah lebih dari ribuan plugin, baik yang berbasis open source maupun yang berbasis komersial, yang memang sudah didesain supaya bisa diintegrasikan dengan model sistem ini. Dan juga tersedia di berbagai multibahasa. Di bahasa Indonesia juga sudah mencapai di atas 50%. Jadi secara user interface juga sudah seluruh bahasa Indonesia juga sudah ada. Ya, nanti kita juga akan share di salah satu proyek kita membantu mengerjakan proses localization berbahasa Indonesia 100% ya terhadap institusi pendidikan yang kita bantu mewujudkan sistem LMS model berbasis modelnya. Nah, secara singkat fiturnya Moodle, sekali lagi bagi yang belum memakai ya, itu tersedia fungsi enrollment ya, yang bisa berbasis manual, book importing maupun automated dengan integrasi ke misalnya ke sistem informasi akademis kita. Atau kalau di dunia bisnis berarti integrasi mungkin dengan HR information system kita ya. Kemudian konten ya, di dalam membuat konten ini salah satu keunggulan yang Moodle adalah dia mendukung baik static data yang mungkin slides, kemudian PPT, PDF dan sebagainya. Tetapi yang paling penting di sini adalah videonya. Nanti kita juga tunjukkan demonya. The latest update itu sudah menggunakan H5P, yaitu Modern Interactive Video ya. Kalau dulunya kita harus menggunakan SCORM, sekarang bisa menggunakan H5P. Dan model ini juga bisa diintegrasikan, artinya mengambil konten dari learning management system lain. Dia bisa mengambil konten dari learning management system berbasis Moodle maupun non-Moodle, ya, menggunakan protokol AICC, LTI ataupun XAPI. Embedded video tentunya bisa dengan mudah dilakukan. Bisa memakai video yang tersimpan di native storage-nya si Moodle sendiri, ataupun menggunakan streaming services, baik yang public seperti YouTube maupun yang private ya. Mungkin seperti sebuah media server ataupun misalnya kalau di Office 365 itu menggunakan Microsoft Streams. Nah, fungsi exam-nya sendiri ini sangat sesuai dengan kondisi kita yang sekarang pandemik, di mana ya semuanya bekerja dari rumah, ya, sekolah juga dari rumah. Nah, sistem ujiannya ini di Moodle ini sangat kita bilang ini ya feature rich ya, bisa dipakai untuk mengakomodir kebutuhan. Nanti kita akan lihat penjelasan lebih lanjut. Tersedia report analitik ya, jadi kalau native reporting dari Moodle itu bisa ditambah dengan IntelliBoard Analytics, Advanced Report Analytics dari IntelliBoard ya, maupun dengan misalnya institusi lebih memilih menggunakan Power BI atau bahkan Tableau. Dan di dalam Moodle ya juga sudah tersedia integrasi dengan live learning. Jadi Moodle sekarang itu bukan lagi asinkronus ya. Moodle sekarang itu sangat sudah sesuai untuk blended learning ya, di mana ada materi-materi asinkronus yang bisa diakses kapan saja oleh sang siswa atau sang karyawan di dalam perusahaan, tapi juga bisa diintegrasikan dengan online meeting tools yang populer seperti Zoom, Microsoft Teams, atau yang memilih untuk menggunakan open source bisa memakai Big Blue Button, BBB, ya. Atau ada juga institusi yang memilih menggunakan Webex, itu semua bisa diintegrasikan ya di dalam Moodle. Tersedia forums yang sudah bisa dipakai built-in, tersedia juga fitur chat sebenarnya antara siswa ataupun karyawan dengan pengajarnya juga, dengan trainernya ya. Untuk tugas assignment ini juga sangat feature rich ya, jadi sudah ada plagiarism atau cheat detection built-in di Moodle. Ada beberapa yang basic, tapi kalau lebih advance nanti kita akan kenalkan juga dengan Turnitin, salah satu plugin plagiarism yang sudah sangat populer. Dan untuk ujiannya, untuk plugin-plugin lain yang tentunya juga berguna ya, yaitu banyak dipakai misalnya sistem e-certificate, theme yang lebih modern ya, supaya tampang Moodle-nya tidak terlalu simple ya, dan fungsi-fungsi integrasi dan juga mobile learning ya. Nah, semua ini kalau saya boleh dengan cepat recap saja satu persatu ya, ini semuanya ada di dalam
apa sih yang sebenarnya kita sebagai PCMan, sebagai Moodle Certified Partner bisa sediakan ya. Sekali lagi pada dasarnya Moodle adalah open source. Jadi siapapun bisa download, install, jalankan tanpa butuh lisensi ya. Tetapi PCMan hadir untuk membantu ya, membantu dengan menyediakan menyediakan jasa-jasa pengembangan ya, baik itu berupa API integration, konsultasi and support, manage hosting atau manage support jika dibutuhkan, theme customization ya, jadi mengimplementasikan theme baik yang free maupun yang premium maupun yang berbayar, dan juga tentunya plugin-plugin yang dibutuhkan. Jadi kita bisa membangun solusi end-to-end menggunakan LMS berbasis Moodle ini. Jadi pada dasarnya ini bisa dikerjakan sendiri jika memang setiap institusi atau bisnis itu memang memiliki ya resources yang mengerti akan Moodle implementation, programming, and consultation. Tapi bagi yang membutuhkan solusi yang lebih definitif, ya, itu bisa PCMan bantu. Ya. Nanti kita juga akan highlight mengenai apa itu mobile apps yang ada di Moodle. Ini juga sesuatu yang menarik ya. Kita bisa gali lebih dalam. Ya, maaf, ini slide saya sebentar ya. Sepertinya slide saya. Ya, maaf sebentar, slide saya masih loading. Ya. Oke. Oh ya, terima kasih. Ya, ini adalah contoh ya tim customization yang pernah kita kerjakan di beberapa klien kita ya. Jadi Moodle itu tidak lagi harus berbentuk ya polos ya seperti yang kita kenal, tetapi sudah sangat mature. Kita bahkan juga membantu mendevelop beberapa sistem pendidikan berbasis MOOC, Massive Online Open Course ya. Bahkan ada yang juga sudah diintegrasikan dengan payment gateway ya. Jadi kita bisa memilih course yang dikehendaki, mereka membayar dan kemudian di-enroll ya, kepada course-course tersebut, baik untuk bisnis maupun juga untuk education ya. Jadi kalau di education kan mungkin ini menunjang sekarang apa yang sedang digaungkan ya dengan konsep kampus merdeka misalnya, itu bisa diterapkan juga sebenarnya menggunakan model ini dengan konsep MOOC-nya ini. Kita bisa memilih satu theme yang cocok ya. Misalnya yang sebelah kiri tadi itu sebelah kanan itu sebenarnya theme Edumi ya, mirip dengan Udemy, namanya timnya Edumi. Yang sebelah kiri menggunakan Advisor, itu premium team yang salah satu yang populer juga di Moodle. Ya. Lalu kita juga apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan terhadap Moodle kita ya? Jadi artinya kita ingin membangun suatu sistem Moodle yang sesuai judul topik webinar hari ini adalah membangun suatu Moodle system yang highly available. Nah, jadi untuk membangun suatu sistem Moodle yang handal, ya, itu kita membutuhkan beberapa komponen di dalamnya. Dan biasanya karena berdasarkan pengalaman kita merumuskannya ke dalam 4 paket dasar. Bagaimana kita bisa mengenhance Moodle kita, ya, sesuai dengan waktu yang tersedia dan juga tentunya willingness dari institusi yang kita bantu, ya. Yang pertama itu adalah upgrade Moodle-nya ke latest version, ya. Yang kedua, menerapkan sistem atau platform yang high performance untuk menjaga uptime yang tinggi. Ini berurusan dengan infrastruktur. Ini juga nanti akan porsinya sponsor kita yaitu dari pihak HPE ya. Nanti akan menampilkan juga mesin-mesinnya yang sudah siap running 24/7 ya. Dan kemudian integrasi ya, integrasi dengan salah satu kekuatan utama dari Moodle itu memang adalah kemampuan integrasinya. API-nya itu sangat ekstensif, sangat well documented, ya. Kita bisa push maupun pull ya untuk menerapkan API ini. Dan nanti kita share juga beberapa integration yang sudah kita lakukan, kita bantu institusi supaya bisa memberikan gambaran apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Moodle ini. Terakhir nanti kita akan share juga mengenai macam-macam mobile apps yang ada. Baik. Oke. Ya, yang pertama, optimize Moodle ini dengan cara mengupgrade ke latest version. Apa yang kita dapat kalau kita upgrade ke versi terbaru? Fungsi H5P, QR code, dan Save XM browser. Ya, berikut ini adalah video, semoga bisa diputar ya, dari bagaimana fitur H5P ini itu sangat memudahkan kita ya sekarang ya untuk bisa membangun suatu modern interactive video.
Nah, jadi video ini yang sekarang kita lihat, itu adalah video biasa, terpisah dari teksnya. Jadi H5P ini menambahkan layer interactivity langsung di atas videonya, dan disimpan terpisah filenya. Jadi videonya tetap tak tersentuh, bahkan videonya itu bisa berasal dari streaming services, bahkan dari YouTube kalau perlu ya. Kita ambil video dari YouTube, hanya di put linknya aja, tetap streaming, tidak di-download kalau perlu tidak di-download sama sekali ke Moodle server kita. Lalu kita menambahkan di menit berapa, ada pertanyaan apa, di detik keberapa, itu ada statement apa, mungkin dia harus klik, mungkin dia harus baca, ya. Dan jika ada pertanyaan, kalau dia jawab salah, kita bisa kendalikan. Kalau dia jawab salah, putar videonya dari depan lagi kah? Nah, gitu ya. Atau kalau dia jawab salah, mundur ke section sebelumnya, ke menit kelima, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini semua bisa diatur. Fast forward bisa dimatikan. Sehingga ini bisa membuat suatu asynchronous learning yang biasanya sangat membosankan menjadi dinamis. Sebelumnya kalau kita ingin membuat video seperti ini harus menggunakan teknologi seperti SCOM format, harus dikerjakan oleh seorang animator. Sekarang nggak perlu, setiap dosen, setiap manajer pemilik materi, asal ngerti cara membuat slide pakai PowerPoint misalnya gitu ya, cukup skillnya seperti itu, sekarang bisa membuat video-video interaktif seperti ini. Ya. Jadi mereka bisa buat sendiri videonya, interactivity-nya, dan jika perlu diedit, ya, jika perlu ditambah jawabannya, itu semua juga bisa dilakukan. Semua jawaban di dalam video ini juga terintegrasi kembali ke Moodle. Jadi kalau kuis-kuis yang ada dalam video ini mau dipakai sebagai nilai, bisa juga dipakai. Bisa dipakai sebagai bagian dari gradebook yang Moodle, ya, sebagai bagian dari pengambilan nilai. Ya, minimal dengan cara seperti ini, kita bisa memastikan suatu video itu benar-benar akan ditonton dengan seksama oleh sang learner atau sang karyawan, dan dengan kuis-kuis yang sudah diatur, kuisnya juga bisa diacak ya, sehingga dia mau nggak mau ya itu akan harus mengerti isi videonya sebelum dia bisa dianggap selesai ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari H5P. H5P sebenarnya juga masih dilengkapi dengan berbagai tools. Jadi salah satunya tadi adalah interaktif video. Dia ada memory match, ya, ada menyusun blok jawaban, dan juga berbagai macam kita bilang permainan ya di dalam pembelajaran, di dalam metode belajar ini dengan cara bermain. Ya, mungkin yang paling mudah adalah flashcard misalnya ya. Jadi ada satu gambar, ada ditunjukkan nama gambar ini apa. Ya, nanti kemudian gambarnya ditampilkan secara acak, dan mereka sang student ataupun sang learner perlu menjawabnya. Banyak sekali interactivity yang bisa dilakukan di H5P ini. Nah, H5P ini kita dapat dengan cara upgrade ke latest model. Ya. Yang kedua, yang sudah integrated juga di latest model yang banyak juga berguna, terutama di masa pandemi ini, adalah SafeXM Browser. Jadi dengan SafeXM Browser ini, kita bisa menjalankan suatu exam di Moodle yang sifatnya itu akan melock komputernya pada saat dijalankan, sehingga ini menjadi satu-satunya aplikasi yang bisa berjalan saat itu di dalam komputernya user. Ya. Jadi mencegah si user itu bisa memakai aplikasi lain. Nah, jika ini kemudian ditambahkan ya dengan fitur yang biasanya kita bantu kembangkan, di mana setiap kali dia sebelum take exam, dia diharuskan itu mengambil foto dulu. Nah, ini dengan additional plugin bagi SafeXM Browser kita bisa wujudkan. Jadi sebelum mulai ujian, otomatis kamera dari laptopnya akan nyala. Kalau nggak nyala, dia nggak bisa lanjut ujian. Dan setelah laptopnya nyala, ya dia akan foto gitu ya. Dan fotonya bisa diatur intervalnya. Ya, misalnya setiap 5 menit foto sekali. Jadi sambil dia ujian, ya nanti akan terlihat seperti itu ya. Ada deretan videonya pada saat hasil ujiannya. Ya. Nah, idealnya juga kalau ini kita masukkan ke dalam database kita foto asli dari sang student. Nah, minimal ya waktu ujian yang dikerjakan dengan mudah yang mengambil nilai tahulah gitu ya, oh ini yang ngerjain benar-benar sang student atau bukan gitu ya. Nah, ini bisa kita terapkan. Jika ingin dikembangkan lebih jauh ya, kita bisa mengembangkan menggunakan Alview. Ya, nanti saya akan maaf ini slide-nya
terpotong. Seharusnya setelah ini adalah slide-nya. Ya, saya langsung loncat. Slide Talview, maaf. Sorry, maaf agak jumping. Sorry ya. Ini dia. Baik. Nah, SafeXam Browser ini kemudian bisa ditingkatkan juga dengan yang bukan open source lagi ya, sekarang yang sudah berbayar, yaitu menggunakan layanan Talview. Nah, kalau layanan Talview ini lebih advance lagi. Jadi bukan hanya di-capture secara interval, tapi benar-benar videonya akan merekam. Kemudian mikrofon di komputer laptopnya juga otomatis akan recording suara. Dan kemudian dia akan menerapkan ekstra mekanisme untuk memastikan komputer itu benar-benar tak bisa diakali, gitu ya. Dan prinsipnya recording ini kemudian akan dianalisa oleh AI engine ya dari Talview untuk memberikan scoring kemungkinan dia melakukan cheating apa enggak. Di sini bahkan ada behavior analysis selama dia ujian nih, apakah ada muka orang lain di dalam video, gitu ya? Apakah dia seperti istilahnya melihat ke samping terlalu lama, meninggalkan kamera, itu semua akan men-trigger cheating score-nya, ya, skor integritasnya, ya. Jadi kalau tidak terdeteksi pada saat kita nanti melihat, misalnya ini di ujiannya dilakukan bagi 1.000 orang ya, kan kalau kita periksa recording satu persatu 1.000 capek juga ya. Nah dengan sistem AI ini dia sudah membantu kita melakukan analisis, ya, dan sehingga sudah ada skornya. Ya, kalau hijau berarti kemungkinan dia tidak cheating, kalau kuning ada kemungkinan ya, ada sebab-sebabnya juga, misalnya ada terdeteksi dia meninggalkan kamera berapa lama dan sebagainya. Kalau merah, ini kemungkinan besar dia melakukan cheating. Di situ juga nanti laporannya lengkap ya, trigger-triggernya apa, kenapa dia dikategorikan sebagai merah. Mungkin memang ada orang lain yang hadir di situ, mungkin terekam suara, ada suara-suara orang lain pada saat di ruangan tersebut dan sebagainya. Ini akan sangat efektif dikerjakan jika sebelum ujian sudah disosialisasikan dulu ya dengan partisipan. Baik, saya kembali lagi, itu mengenai SafeXam Browser yang bisa ditingkatkan dengan layanan commercial plugin seperti Talview. Tetapi kalau yang sifatnya ya cukup capture per menit, ya ini kita bisa cukup menggunakan yang sudah ada di Moodle saja ya. Jadi di sini minimal sudah bisa membantu kita memverifikasi apakah sebuah ujian itu dikerjakan dengan secara mandiri ya oleh sang learner, sang student ataupun sang karyawan. Nah, jika kita membangun solusi model kita secara on-premise, maka untuk mewujudkan suatu model yang high performance dan uptime yang tinggi, kita tidak bisa mengadopsi sistem monolitik lagi. Ya. Sistem monolitik itu artinya kita punya single server atau single VM menggunakan Moodle, diinstal Moodle, yang mungkin database-nya aja yang dipisah gitu ya, jadi hanya 1 atau 2 VM. Itu disebut sistem monolitik. Ini tidak akan sanggup sebenarnya menghandle concurrent users lebih dari 1.000, bahkan kadang di atas 500 sudah pot-potan lah bahasanya gitu ya. Jadi artinya kalau lagi ujian ya, banyak user yang perlu mengakses sistem Moodle kita bersamaan ya, sistem monolitik biasanya tidak akan cukup ya untuk university ataupun institusi yang jumlah karyawan ataupun jumlah mahasiswanya cukup banyak. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan sistem distributed. Sistem distributed ini artinya kita punya banyak Moodle server yang kemudian di load balance ya dengan load balancer ya, dan kemudian ada diterapkan juga sistem caching system, storage-nya juga di-optimize menggunakan SSD ya, dan kemudian juga database sistemnya ya dipastikan juga bisa mengakses storage dengan cepat. Nah, kita sebenarnya juga ada memberikan certification lab kepada beberapa produk HP, yang salah satunya yang menjadi bintang di webinar itu HPE SPE 325, ya, di mana dengan hanya 2 node sederhana saja dengan lowest prosesor yang masih single prosesor kalau nggak salah waktu itu mampu menghandle up to 2 node single processor menghandle up to 5.000 concurrent users ya. Nah, 3.000 atau 5.000 ya. 3.000 sampai ke 5.000 concurrent users, dan sebenarnya bahkan bisa di-push lebih ya. Nah, jadi bayangkan kalau kita menggunakan yang lebih seri high-end, 2 prosesor, ataupun yang mungkin sudah 4 node, 8 node, kita akan bisa mendapatkan sistem
yang lebih besar untuk menangani kapasitas yang lebih besar lagi. Jadi kuncinya memang di sini adalah distributed, ya. Jadi tidak bisa mengadopsi lagi sistem monolitik. Gitu. High availability bisa dicapai ya tentunya dengan memastikan sistem infrastruktur yang kita pakai itu sudah memang highly available, ya, serba redundant sistemnya, dan dengan sistem load balancing ini pada dasarnya kita bisa mendistribute, ya, sebagian model server ada di node A, sebagian model server di node B, dan seterusnya. Jadi lebih resilient lagi. Optimize model yang juga biasanya kita sarankan itu adalah integrasi, tentunya dengan paling umum tentunya integrasi dengan salah satu, ya, ke Office 365 atau ke Google Suite, terutama bagi dunia pendidikan, ya. Kalau bagi dunia pendidikan kan, bagi institusi pendidikan kan, Office 365 dan Google Suite sama-sama gratis. Jadi sayang sekali kalau nggak dipakai gitu, ya. Nah, jadi kita bisa integrasikan single sign-on-nya sebenarnya sehingga tidak perlu ada multiple ID lagi. Single sign-on ini bisa menggunakan authentication system berbasis Office 365 maupun Google Suite yang semuanya sudah dilengkapi dengan sistem multi-factor authentication, self password reset, ya, dan juga bisa di SSO ke aplikasi-aplikasi kita yang lain juga. Dan keuntungannya jika kita melakukan integrasi SSO adalah ini dia. Kita bisa memiliki seamless login juga saat kita integrasi dengan fitur-fitur di dalam layanan ini. Contohnya Office 365. Kalau kita integrasi SSO dengan Office 365, maka Microsoft Teams-nya waktu diintegrasikan ke Moodle itu juga menjadi seamless, tidak lagi terjadi login. Gitu. PowerPoint bahkan, ya, Moodle, kalau banyak yang sudah memakai Moodle, mungkin saat ini setiap kali mau menaruh sebuah slide PowerPoint di Moodle, kita amati sang learner, sang mahasiswa, walaupun ada slide model di dalam modelnya, begitu diklik sebenarnya itu terdownload slide PowerPoint-nya dan terbuka di Microsoft PowerPoint di komputer user. Nah, kalau kita integrasikan SSO ini, itu tidak, kita bisa menikmati fitur tersebut, ya. Jadi artinya slide-nya nanti akan bisa dibuka langsung di dalam web browser, ya. Jadi dengan single sign on dia masuk ke Moodle, dan kemudian jika di dalam Moodle itu ada PowerPoint slide-nya, ini mungkin agak kecil, ini bisa dilihat, ya. Jadi PowerPoint slide-nya akan muncul seperti gambar yang sebelah kanannya. Jadi di bawahnya itu ada tombol navigasinya, maju mundur slide-nya. Jadi tidak perlu di-download lagi. Dan ini bisa terbuka langsung di dalam browser Moodle-nya. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita integrasi, ya, ke Office 365. Dan juga kemudian mungkin layanan video, ya. Kalau kita integrasi misalnya ke Office 365, kita punya layanan video Microsoft Streams, maka kita bisa simpan video kita secara streaming services, jadi menghemat storage kita. Tapi tentunya kalau kita menggunakan HPE server yang juga sekarang sudah dilengkapi dengan caching system, sebenarnya nggak ada masalah juga. Kita bisa membangun streaming server sendiri, ya, di on-premise. Jadi totally menggunakan data center kita sendiri, kita pun tetap bisa memberikan seluruh services ini di dalam model kita. Ya, semuanya kembali ke pilihan institusi masing-masing. Dan yang paling banyak juga diminta itu adalah integrasi dengan Zoom, ya, karena memang kita ngelihat, ya, walaupun kita hari ini webinar menggunakan Microsoft Teams, pada dasarnya Teams dan Zoom semua bisa diintegrasikan ke Moodle, ya. Kita juga banyak membantu institusi untuk integrasi dengan Moodle, dan integrasinya lumayan sudah advance sehingga setiap saat selesai satu sesi Zoom, bukan hanya join-nya itu dia bisa klik link di dalam Moodle, ya, sudah tersedia seperti itu terjadwal. Kita bisa di Moodle menambah sebuah activity bernama Zoom Meeting, tapi bahkan setelah selesai Zoom Meeting, attendance report-nya bisa diambil langsung ke dalam report-nya Moodle. Jadi di Zoom tadi itu semua siswa, ya, itu join-nya masing-masing jam berapa, live-nya jam berapa. Dari Zoom Meeting tersebut semuanya itu bisa terintegrasi, diambil report-nya, ya, di dalam Moodle report. Jadi itu bahkan jika perlu itu bisa dijadikan penilaian absensi, ya, dianggapnya, ya. Ini absensi, ya, mungkin dibuat aja rumusnya di ketentuannya, minimal misalnya ini adalah durasi 3 jam,
sang student ini dianggap hadir ya jika minimal dia join dalam durasi misalnya 75%. Itu ya. Jadi kalau ini durasinya 4 jam, ya dia harus hadir minimal 3 jam baru dianggap absen misalnya begitu. Itu semua bisa di-automate ya. Dan kemudian bisa diberikan menjadi bagian dari penilaian jika dibutuhkan. Itu adalah integrasi dengan Zoom. Nah, bagi bisnis itu adalah kita juga bisa integrasi dengan HR Information System seperti SAP ya, sehingga proses enrollment ini bisa menjadi alternatif ya dari SAP SuccessFactors misalnya. Itu adalah solusi untuk learning management system bagi solusi dari SAP. Nah, model ini ya kita juga banyak membantu institusi bisnis memberikan alternatif learning management system berbasis Moodle yang bisa diintegrasikan SAP. Jadi sebagai alternatif dari SAP SuccessFactors. Dan tentunya karena ini berbasis API, tidak terbatas hanya SAP, Oracle, bahkan custom HR information system kita juga pernah bantu integrasikannya ke institusi yang memakai information system, HR information system yang mereka bangun sendiri ya, dengan internal development sendiri itu juga bisa. Ya, selanjutnya optimize dengan model ini juga, oh ya ini adalah contoh dengan Zoom tadi ya, ada slide-nya. Jadi di sini juga ada bagaimana kita bisa men-schedule suatu meeting ya, parameter apa saja yang kita berikan, Zoom maksimal meetingnya berapa lama dan sebagainya, itu semua bisa di-define ya di dalam model pada saat kita men-schedulekan. Setelah kita integrate Zoom ini ke model, ya attendance report juga bisa diambil. Ya ini tadi saya sudah jelaskan mengenai TalView ya. Jadi pada dasarnya TalView ini adalah layanan tambahan berkomersial kalau ini bukan open source. Jadi ini adalah commercial plugin yang tersedia sebagai upgrade dari SafeXM browser. Jadi kalau SafeXM browser dengan sistem capture yang tadi masih menggunakan interval menit itu nggak cukup. Mau yang berbasis AI, nah ini solusinya adalah menggunakan TalView. Ya, selanjutnya plagiarism detection itu adalah Turnitin. Jadi ini memang menjawab kendala di mana kalau kita menyediakan sebuah soal yang berbasis esai, perlu dijawab esai, ya. Jadi bagaimana caranya untuk memastikan bahwa ini memang dikerjakan sendiri oleh sang learner, ya, oleh sang student maupun karyawan. Nah, jadi pada dasarnya Turnitin ini akan membantu kita melakukan preanalisis ya, terhadap esainya. Dia akan mengecek apakah ini sebenarnya hasil copas aja, misalnya dari internet begitu. Dia juga bahkan bisa mendeteksi kalau itu hasil copas dari misalnya terjemahan bahasa lain, ya. Dan juga kemudian dia bisa memberikan beberapa analisis sintaksis sehingga membantu sang dosen ataupun sang manajer yang menilai hasil kerjanya ini supaya tidak perlu melihat hasil membaca satu persatu ya tulisan esai yang ada. Ya, bagi yang tertarik kita nanti bisa kirimkan link videonya mengenai Turnitin ini. Ya. Selanjutnya integrasi yang juga mungkin bisa dipikirkan itu adalah salah satu yang populer ya. Kita juga ada authorized reseller dari Wiris. Wiris ini sangat menarik bagi institusi yang memiliki fakultas berbasis science yang berbasis STEM ya, science, technology, mathematics, dan engineering. Ya, dengan Wiris ini, ya kita ini berbayar juga ya, jadi open source. Ya dia ada free kreditnya untuk 500 kredit pertama, tapi setelah itu kita bayar. Tapi kita bilang sangat terjangkau ya, harganya sangat terjangkau ya. Per user itu murah sekali setahunnya ya. Nah, apa yang bisa dikerjakan oleh Wiris ini adalah dia mampu melakukan analisa matematis. Ya. Yang pertama, waktu kita mengisi suatu formula equation seperti tadi ya, y-3 per x-2 ya, sama dengan 5, dia otomatis mengenalinya dan menuliskan notasinya. Jadi ini bisa dipakai untuk quiz Moodle, pada saat membuat jawaban di Moodle, ya, ataupun ya bagi sang dosen waktu membuat sebuah soal. Dan hebatnya lagi ini terintegrasi sampai dia bisa menganalisa rumusnya ini. Jadi saya ambil contoh, misalnya ini jawabannya adalah 2. Kita bisa menentukan, kalau ini adalah rumus perhitungan pecahan, kalau sang murid itu mengerjakan hitung-hitung, kemudian dia menjawab misalnya gitu. Hasilnya sama dengan 4/2.
Ya 4/2 kan sama dengan 2 juga ya. Nah, itu dia mampu mendeteksi hal itu. Ini bisa dianggap benar apa enggak. Atau bahkan bisa begini, kalau dia jawab persis 2, saya kasih nilai 100%. Tapi kalau dia jawab 4/2, ini agak benar sih. Kita kasih nilai 75%. Itu bisa sampai sejauh itu. Jadi dia bisa menganalisa, bukan hanya bukan hanya mempermudah bagi dosen maupun student membuat anotasi-anotasi matematik dan matematis seperti ini, tapi juga dia benar-benar bisa menganalisa rumusnya, ya. Jadi jawabannya misalnya tadi ya, ya 2/4, maaf, ya 2/4, ya itu sama dengan 1/2. Nah, itu mau dianggap benar apa enggak nih? Nah, kalau mau dianggap benar, tinggal dicentang aja, maka jawaban-jawaban yang sebenarnya menghasilkan nilai yang sama, itu dia akan bisa benar ya. Sangat ekstensif, jika membutuhkan demo kita bisa kirimkan bagi institusi pendidikan yang memiliki fakultas Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik akan sangat tertarik ya. Dan ini juga kemudian lisensinya bisa dibundling dengan tools bahkan ke Microsoft Office plugin. Jadi tools-nya mungkin di Google Sheet ataupun di Office-nya mereka, di Office itu bisa diintegrasikan tools ini. Jadi bukan hanya mereka waktu berinteraksi dengan Moodle bisa menggunakan STEM equation ini, tetapi pada saat mungkin mereka sedang membuat tugas di Microsoft Word ya atau PowerPoint, itu langsung juga tersedia tools yang sama ya, WIRIS ini. Baik, nah selanjutnya ya waktu saya ya sedikit lagi waktu saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai mobile apps ya. Jadi mobile apps ini ada 3 sebenarnya di model ya. Generic model apps, generic mobile apps yang kita namakan generic ini atau GMA. Generic ini sudah bisa di-download sekarang di Apple App Store maupun Google Play Store secara free ya, is open source. Modelnya ya kita nggak bisa ganti timnya aja, tidak ada branding di situ, nama aplikasinya juga model. Nah, kita menyediakan jasa branded model app. Jadi branded model app ini adalah jasa resmi yang diberikan oleh Model HQ. Jadi kita sebagai certified partner menjadi authorized resellernya di Indonesia. Jadi jika ada institusi pendidikan maupun bisnis yang ingin memiliki model mobile application tapi yang sudah di branding ya sesuai dengan nama aplikasinya yang ditentukan oleh institusi masing-masing ya. Mungkin namanya yang pernah kita buat juga misalnya IPS ya, dengan My IPS Classroom gitu ya. Ya, atau mungkin PCman sendiri ya membuat aplikasi namanya PCman Learning gitu ya. Jadi waktu di search di Google ya tinggal dicari saja namanya. Dan waktu dipanggil, kalau yang generik itu akan otomatis menanyakan nama website kita. Jadi artinya ketahuan lah bahwa ini generic apps karena kita masih harus masukin nama website learning kita dan login name dan password. Tapi kalau yang branded sudah nggak perlu, langsung ditanya cuma username sama password. Ya, kalau ada SSO juga ya SSO-nya tombolnya sudah ada di sana. Gitu. Di dalam ini kita bisa melakukan warna ya. Yang generik kita bisa lihat seperti ini, warnanya nggak bisa diubah ya, selalu oranye khasnya modelnya. Menu-menunya juga udah fix seperti itu, kita nggak bisa ubah, tinggal pakai aja. Ya, tapi pada dasarnya fiturnya lengkap dan sangat capable, bisa digunakan. Nah, kemudian perbedaannya apa dengan yang di yang di generic dulu ya. Di generic ini kita salah satu kelebihan dari mobile apps ini adalah kita bisa mendownload suatu model course jadi offline. Ya. Jadi kalau web browser kan pasti harus online. Nah, dengan mobile apps ini mungkin sang student atau sang karyawan, wah ini ada satu materi yang saya mau nikmati mungkin saat kondisi nggak ada sinyal gitu ya. Ini juga menjawab solusi ya bagi rekan-rekan ataupun ya sebagian kita ya di Indonesia yang mungkin ada di daerah yang infrastrukturnya belum terlalu bagus koneksi internetnya. Mungkin koneksi internetnya cuma bagus pada saat di sekolah atau di kelurahan gitu ya. Begitu nanti dia sampai ke rumah udah pot-potan gitu. Nah, ini berguna sekali. Jadi lagi ada sinyal, dia bisa download dulu. Nanti kalau sinyalnya udah kurang bagus ya, dia bisa nikmati pelajarannya. Ya. Bahkan tugas dia bisa kerjakan dulu. Ya. Tetapi waktu disubmit, ya dia cuma menunggu ada sinyal.
begitu ada sinyal baru tersinkronis seluruh pekerjaannya ke server Moodle. Jadi ini berguna sekali. Nah, kalau di generic Moodle apps itu dibatasi maksimal 2 course yang bisa di-download. Nah, kalau di branded mobile apps itu menjadi unlimited, ya. Sekarang juga kita ada fungsi-fungsi yang ada di website Moodle kita itu akan dibawa ke Moodle mobile apps. Karena Moodle mobile apps ini pada dasarnya itu tidak membutuhkan server khusus, tidak dilayani oleh server khusus dari Moodle kita. Dia sebenarnya tetap dilayani langsung dari website Moodle yang sama. Ya, jadi dilayani oleh site yang sama, tidak perlu ada tambahan server. Tetapi untuk fungsi notifikasinya, nah ini butuh server tambahan. Ya. Jadi untuk bisa mempush notification sampai ke handphone. Notification itu, saya kasih contoh ya, seperti ini. Ada di sini. Oh maaf ya, di sini. Sorry. Ya, itu seperti di kanan ya. Jadi kalau kita punya aplikasi misalnya Tokopedia, lalu ya GoPay dan sebagainya ya, OVO, kadang-kadang kan ada notifikasi yang bisa muncul di HP kita. Nah, untuk memanfaatkan notifikasi itu butuh server tambahan. Kalau yang generic. Tapi kalau yang branded, yang branded mobile apps ini, itu sudah included. Servernya itu dijalankan oleh Moodle HQ langsung, dan sistem lisensinya sekali lagi semangat open source, unlimited users. Ya, jadi kita hanya membayar jasa untuk pemeliharaan brandingnya saja per tahun. Ya. Jadi setahun sekali ada fee per site. Apa sih yang dilakukan oleh biaya 1 tahun ini ya? Kita bisa lihat di sini. Pada dasarnya sebenarnya kenapa ada biayanya kalau branded Moodle app? Ya, selain jasa pengerjaannya, jadi nanti kita akan mengkoordinasi satu proyek pengerjaan antara 3 sampai 8 minggu untuk melakukan branding, memilih logo, memilih theme, kemudian mengcustomize mobile app ini supaya tampangnya seperti apa nanti di Moodle di Apple App Store maupun di Google Play Store. Kemudian mungkin mengcustomize beberapa menu, ya mungkin bahasa, warna, beberapa menu bahkan bisa dipindahkan tempatnya, ya. Jadi yang atau mau di-hide misalnya gitu ya. Jadi ini terlalu rumit, ini kita nggak pakai fitur ini, dihilangkan sajalah supaya tidak membingungkan user. Nah itu bisa dilakukan di branded Moodle app ini. Dan fungsi notification server yang saya sebutkan tadi nggak perlu khawatir, itu juga sudah disediakan langsung dari Moodle HQ. Mereka bertanggung jawab melayani berapapun jumlah users kita. Ya. Mahasiswanya 30.000 pun ya, dia akan layani 30.000 push notification ini dengan biaya yang sama. Kemudian jika kita bilang ada fungsi analitik ya, yang kita bisa dapat juga menggunakan Google Analytics, sudah built-in ya kalau menggunakan branded Moodle apps. Dan seperti yang tadi juga saya sebutkan, kelebihannya branded Moodle app ini adalah yang tengah ya, BMA, itu adalah course yang bisa di-download itu unlimited. Ya. Jadi notification-nya bisa berfungsi, ya unlimited. Kemudian course yang bisa di-download juga unlimited. Ya. Seluruh fitur yang ada di website Moodle kita, misalnya Moodle kita sudah pakai versi 39, ada fungsi QR login nih, ya otomatis terbawa juga di Moodle Apps-nya. Ya, tak perlu modifikasi lagi. Ya. Dan jika kebutuhan dari institusi atau bisnis ini lebih dari branded Moodle app. Wah ini oke, branded Moodle app kita udah mengerti kegunaannya, tapi kita butuh lebih. Kita perlu meng-customize beberapa page di mobile apps-nya. Jadi mau di-customize lebih jauh. Mungkin mau diintegrasikan dengan beberapa informasi yang ada di dalam institusi pendidikan kita, di university atau sekolah, ataupun di bisnis kita. Nah, kita menawarkan jasa pengembangan aplikasi custom Moodle app. Jadi custom Moodle app ini pada dasarnya tetap menggunakan open source mobile apps dari Moodle. Ya, kita mengerjakan prosesnya seperti branded Moodle app, tetapi waktunya pasti akan lebih lama di sini karena kita memungkinkan untuk customization lebih jauh. Dan untuk notification servernya itu nanti bisa perlu di-provide secara custom ya, karena kalau yang custom Moodle app ini berarti push notification servernya tidak bisa memakai dari Moodle HQ, perlu kita bangun sendiri. Ya, nggak ada masalah juga, jadi tambahan biaya operasional saja. Yaitu berbagai pilihan yang kita bisa berikan. Ya, di penghujung slide saya memperlihatkan dengan cepat saja
mengenai report dan analitik dari IntelliBoard. Ini adalah sebuah intelligent dashboard siap pakai ya. Kalau di Moodle reportnya sistemnya semua static report ya. Bisa nggak kita buat report apa saja di Moodle? Oh sangat bisa, custom report. Tapi kalau kita perlu sudah tahu persis bentuk reportnya itu apa, file apa yang mau diambil dan apa yang mau ditampilkan. Kita bisa wujudkan dengan modul custom report saja. Tapi kalau sudah masuk ke ranah BI, kita perlu laporan dinamis ya. Tren analisis pendidikan, ingin menganalisa efektivitas dari suatu course kita ini udah jalan setahun nih, ya. Bagaimana sih efektifnya? Kalau sekarang dilihat dari sisi jumlah user yang lulus itu seberapa banyak? Setelah udah dilihat, tiba-tiba butuh lagi informasi. Selain itu, saya juga pengen tahu nih user yang lulus di dalam course ini, dia lulus juga nggak ya untuk course lain? Jadi melayani kebutuhan-kebutuhan report yang dinamis, yang bisa digali, bisa di drill down. Nah itu saatnya kita perlu mempertimbangkan IntelliBoard. Ya, IntelliBoard adalah layanan BI siap pakai yang memang sudah didesain untuk Moodle. Ya, bisa langsung dipakai. Kita tidak perlu membuatnya dari nol. Ya. Tapi jika dari institusi memang sudah terbiasa sudah punya investasi menggunakan BI tool seperti Power BI atau Tableau, ya tentu bisa juga ya kita bantu untuk mempopuler definition datanya dulu, data warehouse-nya, supaya kemudian bisa dibuatkan dashboard ya di atas menggunakan custom Power BI ataupun Tableau ini. Ya, terakhir. Ini adalah beberapa contoh klien kita yang sudah kita bantu ya untuk mengoptimize ya learning management system mereka berbasis Moodle. Ya. Jadi ada UPH, ada kemudian ya Telkom University dan juga Yayasan Bina Nusantara ya. Ini memang beberapa yang sudah kita dapat NDA-nya, jadi boleh kita pakai sebagai referensi ya. Sebenarnya ada beberapa yang lain tapi ya maaf. Kita tentu tak bisa disebutkan ya, belum boleh disebutkan referensinya, belum bisa dijadikan referensi. Nah, untuk ITS kita membantu mereka membangun LMS yang sudah highly available on-premise system yang berbasis server HP, kemudian melakukan model premium team customization, mereka menggunakan tim khusus, ya integration ke Zoom, integrasi ke sisi informasi akademis mereka yang juga custom-nya. Dan berbagai aplikasi lainnya, menerapkan juga teknologi H5P, latest modern learning H5P, ya, dan juga membantu mereka membangun tahap 1 dari MOOC, ya, Massive Online Open Course-nya, ya, untuk persiapan menuju ke kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, di Yayasan Bina Nusantara ini bukan kita ada beberapa proyek di sana, tapi yang kita highlight di sini adalah yang untuk bisnis. Ya. Jadi Yayasan Bina Nusantara bisa dianggap sebagai sebuah perusahaan yang sebenarnya punya, ya anggaplah misalnya 5.000 karyawan, gitu ya. Sebagian memang tenaga guru dan pengajar, tapi juga banyak staff. Nah, ini internal learning-nya Bina Nusantara, Yayasan Bina Nusantara sudah menerapkan konsep yang sangat bagus, ya, suatu konsep corporate university yang sudah sangat matang, kita bilang ya. Jadi setiap karyawan yang bekerja di sana, dari sejak di enroll itu sudah diberikan roadmap pendidikannya, ya, disertai dengan aturan yang jelas, ya. Jika mereka bisa menyelesaikan pendidikan ini, mereka dapat apa dan sebagainya, ya, termasuk promosi jenjang karirnya dan sebagainya. Nah, jadi kita membantu Yayasan Bina Nusantara untuk membangun suatu learning management system untuk korporasi, yang untuk bisnis. Ya. Nah, mereka menggunakan SAP HR dan juga Oracle HR system. Kita integrasikan ke sana dan mendevelop custom rules, ya, custom business rules yang ada, yang perlu diterapkan. Misalnya proses approval, ya, proses reporting, itu semua disesuaikan dengan bagaimana corporate university, ya, dari Yayasan Bina Nusantara ini perlukan. Ya, itu saja, ya. Selanjutnya saya persilakan kembali sekali lagi, semua pertanyaan silakan diketik di chat. Ya, saya kembalikan lagi ke host, ya, Bu Ida. Silakan. Oke, Terima kasih. thank you Pak Poni. Thank you Pak Poni. Ini kita langsung aja deh ke sesi berikutnya nih. Sesinya Pak Bayu Arya Susena. Untuk Pak Bayu saya persilakan Pak Bayu. Oke.
Terima kasih atas kesempatannya tim dari PCman, dari Bapak Ibu user sekalian yang menyempatkan hadir siang ini dalam webinar kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Arya Susena, saya selaku produk spesialis dari Helios Informatika Nusantara. Helios Informatika Nusantara sendiri merupakan distributor resmi dari brand HPE atau kita biasa sebut Hewlett Packard Enterprise. Nah, menyambung tadi dari presentasi Pak Poni, menarik sekali terkait Moodle, apa saja yang bisa dilakukan oleh Moodle. Sangat menarik, sangat menjawab kebutuhan kita saat ini, sehingga dari HP sendiri ingin support dan kerjasama dengan sangat baik dengan PCman terkait Moodle solusi ini gitu. Jadi hari ini aku akan sharing sedikit tentang Simplicity for Distance Learning Strategy, di mana yang kita tahu saat ini semua sudah dilakukan dari rumah, bukan hanya belajar, bekerja juga, semua sudah work from home. Bahkan menurut riset work from home ini mungkin akan diadaptasi, walaupun setelah selesai pandemi beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan itu dan akan memperpanjang sistem work from home itu sendiri gitu. Nah, bicara tentang edukasi atau slide customer itu beberapa memiliki concern sendiri gitu. Jadi ada yang berkata bahwa organisasinya tidak dapat bergerak dengan cepat untuk beradaptasi dengan realita kita saat ini gitu. Ada juga yang bilang bahwa kita butuh orang-orang atau karyawan kita lebih produktif walaupun secara remote sekarang atau nanti. Lalu ada juga sekolah kita dan universitas butuh online learning platform segera. Nah, itu bisa dijawab oleh Moodle tadi. Lalu researcher need to collaborate in real time. Jadi secara real time semua riset walaupun dilakukan di tempat-tempat berbeda itu butuh real time. Selanjutnya pasti security adalah ancaman yang serius buat kita, serta affordable cash conversion, dan pastinya concern terkait ekonomis dari investasi yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, dari COVID-19 sendiri gitu, memiliki unique challenge untuk khususnya kita bicara tentang education, tentang yang pertama rapid adoption untuk remote learning secara praktis, secara tools itu memiliki kesulitan gitu, memiliki challenge tersendiri. Lalu conserving cash pastinya karena kita tahu mungkin saat ini sudah mulai bounce back, ekonomi sudah mulai membaik setelah vaksin mulai dilakukan, tapi kita belum tahu kapan khususnya pandemi ini akan selesai. Jadi masih banyak perusahaan yang menahan pengeluarannya. Ya, selanjutnya replicatingnya untuk secara virtual, jadi semua sekarang dilakukan secara virtual, baik bekerja maupun belajar, sehingga capacity expansion terkait virtual desktop juga membesar. Nah, pastinya untuk provide akses untuk siswa dari education sendiri dengan berbagai macam device, dengan device yang istilahnya kita tidak bisa kontrol mereka menggunakan device apa, apakah ada malware di sana, segala macam. Pasti security menjadi challenge tersendiri untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi terkait security, jadi aku akan membahas detail lagi secara security untuk higher education, di mana sekarang data ini yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, oleh semua perusahaan, data itu merupakan sebuah aset saat ini gitu. Jadi data sendiri perkembangannya sangat besar. Kalau misalnya kita tahu, kita sebut saja misal 10-15 tahun yang lalu itu data sebesar 1 giga, 2 giga aja itu udah cukup. Bahkan kalau misalnya kita bisa balik ke 15 tahun lalu, itu tahun sekitar 2005, itu kalau pernah mungkin ngalamin
MP3 flash disk aja gitu 256 MB aja itu udah sangat besar, sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, tapi saat ini yang kita alami gampangnya misal kita contoh ambil handphone aja, kita punya kapasitas hanya 8 giga atau 16 giga, itu udah nggak make sense gitu, udah nggak reliable untuk kita. Untuk laptop sendiri juga sudah sampai teraan gitu. Jadi data ini sangat besar perkembangannya, sehingga diperkirakan di 2025 seluruh data yang ada di dunia itu bisa sampai 175 zettabytes. Kenapa sih gitu? Kenapa sih data itu menjadi sangat besar? Karena yang pertama pastinya new business model selalu berkembang, revenue streams, jadi sekarang segala macam bisa di stream. Ya, tadi termasuk belajar juga kita bisa di stream. Lalu masukan-masukan baru atau ide-ide baru untuk sebuah solusi. Pastinya always on. Sekarang siapa sih yang nggak 24 jam online gitu? Mungkin beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin masih ada yang online itu memiliki paket data yang khusus tengah malam aja gitu. Sekarang sudah beralih, sudah jarang sekali digunakan karena harus 24 jam online. Lalu selalu cepat. Sekarang pastinya kalau misalnya belajar aja gitu, misalnya ada loading gitu, ada buffer, itu kadang kita sudah merasa tidak nyaman gitu. Nggak usah belajar deh, nonton aja gitu kan pasti akan terganggu untuk ketika ada buffering di sana gitu. Terus automate di on demand, serta hybrid design juga. Jadi sekarang bukan hanya solusi on premise tapi sudah mulai beranjak ke cloud. Jadi kita berada di era yang hybrid, dan pastinya global intelligence karena belajar dari permasalahan di seluruh dunia. Jadi di mana data itu mengalir, pasti keamanan akan mengikuti. Jadi intayan cyber security gitu, cyber threat di sini selalu muncul, sehingga kita harus maintain untuk kontrol dunia di mana setiap ini menyimpan data dan harus terpercaya gitu. Nah, ini cyber security requires a more holistic approach, di mana data sekarang bisa jadi new currency. Data juga udah bisa dijual kemana-mana saat ini. Jadi sangat berharganya saat ini data. Ada juga namanya big data untuk analitik gitu. Jadi data ini benar-benar bisa berkembang sangat pesat, bisa digunakan untuk berbagai macam lini bisnis gitu. Jadi semua perusahaan pasti berusaha dengan baik untuk menjaga datanya. Nah, sehingga loss of function di mana kalau kita kehilangan gitu. Jadi ini adalah sebuah senjata baru di mana intelligent device ini proses sendiri data harus dikontrol secara aman di setiap lini gitu. Makanya kita harus yang pertama dari HP sendiri menyatakan bahwa harus kita protect data-datanya, lalu didetek jadi ancaman apa yang akan datang, lalu pastinya recover. Jadi istilahnya kalaupun kita sudah terserang, benar-benar harus cepat proses recovery-nya sehingga tidak ada terjadinya downtime yang berkepanjangan. Nah, ini sedikit headline aja ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa ngapain orang menyerang universitas atau education sendiri. Jadi ini bukti nyata bahwa universitas aja ini sampai down beberapa bulan karena cyber attack. Lalu ada dari universitas ini juga crosshair dari cyber attack. Jadi cyber attack ini bukan hanya menyerang misalnya kita sebut perusahaan-perusahaan terkenal saja gitu atau banking saja, tapi sudah merambah ke segala lini. Karena yang dicari saat ini jadi bukan hanya goalnya itu bukan hanya dari finansial aja atau bentuknya uang saja, tapi sudah commit fraud atau steal IP di sana juga bisa dilakukan. Kenapa sih kita fokus di universities? Karena kita tahu pastinya kita nggak bisa memaksakan security control
sampai ke tahap device yang digunakan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua pastinya high bandwidth, karena tadi seperti kita tahu kalau kita melakukan pelajaran online, ada video di sana, ada AI yang diputar di sana gitu, ada materi-materi yang di stream di sana, pastinya membutuhkan bandwidth yang cukup besar juga gitu. Selanjutnya penambahan database terkait materi-materi belajar yang selalu bertambah. Lalu security dari biasanya si cyber attacker ini senang gitu untuk ngulik dari keamanan di universitas. Nah, apa sih jadi yang solusi yang ditawarkan oleh HP sendiri, yaitu merupakan data center security, di mana effective security ini dibangun dari fondasinya, dari si platformnya, dari sisi hardware tentunya. Kenapa hardware based security? Karena security ini hanya kuat ketika ada di below aja. Jadi saat ini yang terjadi banyak yang mengatakan pastinya butuh antivirus gitu. Itu kan masih di sisi level VM, OS atau aplikasinya aja. Tapi kebanyakan masih tidak terproteksi dari sisi BIOS, CPU, hypervisor. Nah, itu yang saat ini threat yang ada, ancaman yang ada. Nah, itu yang dijawab oleh HPE, karena HPE sendiri sudah memiliki Silicon Root of Trust, di mana dari HPE sudah membuat security sampai level CPU, BIOS, firmware, dan hypervisor di sana. Nah, ini yang sebut, jadi dari HPE punya namanya HPE Zero Trust Security, karena never trusting, continuously verifying. Jadi dari HPE selalu memverify apa yang akan masuk ke dalam hardware-nya. Jadi memproteksi dari luar ke dalam, mengidentifikasi, mendata driven dan workload relevannya gitu. Jadi benar-benar terproteksi dari sisi hardware sendiri. Nah, tadi ngomongin banyak tentang security, ini jawaban yang ingin aku sampaikan saat ini terkait permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu HPE SimpliVity 325. Sebenarnya apa sih gitu HPE SimpliVity 325? Nah, ini sedikit cerita tentang HPE SimpliVity. Sebelumnya yang kita tahu ini merupakan legacy stack, yang biasa kita sebut legacy stack. Ketika di data center itu ada server, storage switch, shared storage, backup and DDAP, one optimization, SSD array, storage caching, sampai ke data protection, semua masing-masing berdiri sendiri gitu. Masing-masing memiliki license sendiri, masing-masing memiliki expertise sendiri yang menjalankan semuanya gitu. Jadi kendalanya biasanya apa gitu? Kendalanya ketika mau konsolidasi ada sedikit kesulitan di sana, karena harus berkonsolidasi dari kadang banyak brand bahkan gitu, berbeda expertise, atau misalnya ketika ada isu ada terjadi misalnya lempar-lemparan, oh ini bukan servernya yang rusak, ini dari storage-nya, atau ini dari backup and DDAP-nya. Itu banyak terjadi ketika kita memiliki sebuah legacy stack. Nah, ini yang ditawarkan oleh HPE, yaitu HPE SimpliVity, di mana dari server sampai ke data protection apps semua sudah dibanding lengkap jadi satu di dalam HPE SimpliVity 325. Kenapa? Karena yang pertama pasti lower upfront cost, reduce energy consumption, karena yang tadinya banyak box jadi hanya butuh 2 box, lalu eliminates OPEX, serta avoids endless refresh cycle, di mana jadi kita menghindari ketika ada permasalahan itu lempar-lemparan, karena semua satu pintu di HPE SimpliVity. Impact-nya apa? Impact-nya jadi bisa 69% cost saving, lalu rack space reduction pastinya, serta average storage efisiensinya bisa sampai 47:1. Nah, ini yang ditawarkan oleh HPE SimpliVity, di mana deliver power
ke VM admin dengan cara simplifying VM experience dengan true hyperconverged, di mana pastinya ada density karena enable true hyperconverged yang seperti Pak Poni tadi sampaikan bahwa modelnya udah nggak bisa monolitik lagi gitu. Jadi hyperconverged sendiri modelnya itu banyak VM di sana bekerja bersamaan. Tapi biasanya yang di-concern apa kalau banyak VM itu kan data yang terduplikasi banyak. Nah, dari HPE sendiri dengan punya teknologi namanya OmniStack gitu. Jadi OmniStack ini bisa easily saving sampai 90% capacity. Kenapa seperti itu? Karena si OmniStack ini memiliki fitur always on, deduplication, dan compression di sana. Jadi data unik saja yang dituliskan ke dalam si storage. Jadi data itu sangat simple, jadi sangat kecil karena bisa direduce hanya unik data aja yang tertulis sehingga tidak terjadi juga duplikasi data. Seperti itu. Lalu deliver konsolidasi dengan cost saving karena one solution, one contract, and one generalist. Yang kedua, resiliensi. Pastinya tadi kita ngomongin banyak terkait security karena si Simplify ini sudah built-in resiliency, backup, and DR dengan satu interface di sana. Bahkan tadi kan kita juga sebut ada namanya harus recover juga gitu ketika benar-benar trade itu terjadi, kita harus tahu bagaimana caranya merecover. Nah, si Simplify ini bisa sampai recovery 1 terabyte VM hanya dalam waktu 60 detik gitu. Jadi do more, deliver more with less with improve availability. Pastinya tadi sudah disampaikan juga high availability is a must sekarang gitu. Selanjutnya terkait performance. Nah, dari performance juga improve app speed dengan accelerate data efisiensi di sana, improve VM agility karena kemudahan tadi dengan satu dashboard controller sudah bisa melakukan semuanya. Lalu complete policy automation, visibility, intelligent for overall simplification. Nah, mungkin ini tadi membahas sedikit tentang data efisiensinya. Tadi kayaknya aku juga sempat lihat di kolom chat ada yang bertanya bagaimana cara Simplify ini mengefisiensikan data gitu. Jadi efisiensi datanya sendiri tadi seperti aku sampaikan karena ada always on compression and deduplication di sana dengan fitur si HP OmniStack itu sendiri gitu. Nah, dari OmniStack itu sendiri yang menseleksi data unik aja yang ditulis serta mengkompresi data-data yang ada. Jadi always on, compression and deduplication, all data at inception, guaranteed 90% capacity saving across primary storage and backup, consistent high performance with offload OmniStack accelerator card gitu. Ini beberapa contoh aja aplikasi. Jadi hampir semua aplikasi memberikan impact yang baik ketika menggunakan Simplify. Nah, selain itu juga Simplify juga sudah built-in dengan DR orchestration pastinya karena recover itu ketika kita memiliki sebuah data center dan memiliki DRC gitu, data recovery-nya itu biasanya yang dilakukan kendalanya mungkin punya DC dan DRC, tapi kendalanya adalah DRC yang lambat untuk up gitu. Nah, itu bisa dihindari ketika kita menggunakan Simplify. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada automate disaster recovery yang kita sebut Rapid DR. Rapid DR di sana sudah built-in one acceleration di dalam box-nya, sehingga TCO yang terjadi bisa diminimalisir gitu. Nah, ini Simplify Hyper Guarantee, selain hyper efisien, dia juga hyper protected tadi karena di bawah 1 menit untuk local backup dan local restore sampai 1 terabyte VM. Lalu hyper simple karena 3 kali klik aja untuk backup, restore, atau move atau clone VM dari single console. Lalu di bawah 1 menit untuk create atau update backup policy sampai 1000 VM.
Lalu hyper available di mana kita kalau mau add atau replace SimpliVity dengan zero downtime dari lokal atau remote site karena dia juga ada zero disruption, zero reconfiguration serta zero re-entry of IP address. Dari SimpliVity juga gitu. Tadi kan ada juga materi tentang otomasi gitu. Dari SimpliVity juga sudah dibekali artificial intelligence yang biasa kita sebut HP InfoSight. Apa sih HP InfoSight? Jadi kita menyebutnya kita shifting dari simple ke intelligent HCI. Jadi HCI itu kan mensimpelkan data center. Nah saat ini kita mengintelijenkan gitu. Jadi dibekali dengan artificial intelligence yang kita sebut HP InfoSight. Apa aja sih fungsinya si HP InfoSight? Nah, yang pertama predictive resource planning karena kita dapat memprediksi kapan storage akan penuh. Yang kedua global visibility dan analytic karena multi-site view dari seluruh VM dan backup dengan efisiensi saving. Serta dia punya support case automation di mana kalau ada case itu dia bisa automate wellness alert-nya muncul, lalu bisa signature detection sampai ke complex problem, bahkan dia bisa auto open case ketika ada permasalahan terjadi. Nah, ini tadi bicara tentang hyper availability atau high availability. Itu bukan hanya kita bicara high availability itu bukan hanya sekedar backup saja gitu hyper availability. Tapi di mana kemampuan untuk instant akses ke data-data yang ada dari berbagai macam sumber dengan cara yang benar, drive recovery, analytic, application development, dan tidak terinterupsi secara digital service. Karena high availability bukan hanya yang penting ada datanya, tapi bagaimana cara untuk merestornya juga gitu. Jadi secara backup and recovery, lalu monitoring, replication, serta orchestration, semua sudah terhandle lengkap di dalam si SimpliVity sendiri. Nah ini sedikit cerita aja success story-nya dari SimpliVity itu ada di Genesville School District. Dia restoring backup sekarang bukan sebuah isu karena backup sampai 500 GB virtual machine hanya membutuhkan waktu 1 jam atau 2 jam saja gitu sebanyak 500 GB. Jadi itu yang sebelumnya 1-2 jam saja sekarang hanya dalam waktu detik karena tadi sampai 1 terabyte VM itu hanya 60 detik. Jadi kalau 500 GB mungkin bisa sekitar 30 detikan kalau hitungan kasarnya seperti itu. Jadi HP SimpliVity save us countless hours on the back end and give us the peace of mind we've been searching for. Karena tadi dengan HP InfoSight customer lebih diuntungkan karena wellness alert-nya selalu ada, otomatisasi report-nya ada, ketika ada kendala dia bisa case automation secara otomatis gitu. Nah ini satu juga dari Thames Valley Housing di mana helpdesk no longer spend days untuk restoring data, recovery now take less than 30 minutes. Nah ini terkait SimpliVity 325. Jadi SimpliVity 325 adalah SimpliVity yang running di atas DL325 Gen 10 milik HP. DL325 Gen 10 sendiri merupakan 1U prosesor dibekali dengan prosesor AMD EPYC. Saat ini bisa start from 16 core sampai ke 64 core dalam satu prosesornya. Memorinya up to 2 TB. Lalu ada 2 pilihan yaitu extra small dan small. Ini hanya terkait usable capacity-nya aja. Jadi usable capacity 5 tera dan 7,5 tera. All fitur itu software optimized. Lalu seluruh fitur yang ada di SimpliVity itu semua license-nya sudah include, jadi tidak ada lagi renew license seiring dengan tadi yang disebutkan bahwa model itu open source. Nah kalau dari HPE sendiri ini tidak ada penambahan license untuk HCI-nya, untuk hyperconverged system-nya. Mungkin kalau dengar brand lain itu ada
licensing tambahan, pemakaian berapa tera, ada licensing tambahan lagi, atau kalau mau narik datanya ada licensing tambahan lagi dari HPE. Seluruh fitur HCI-nya sudah include di dalamnya. Hanya saja si HPE SimpliFit 325 ini running di atas VMware vSphere, paling tambahannya itu hanya di vSphere subscription aja. Selebihnya semua fitur all inception udah ada di dalamnya. Mungkin itu aja presentasi dari aku. Oke, saya langsung ini aja kali ya, baca pertanyaan yang pertama dulu nih dari Pak Nanang Haryanto. Oke, thank you Pak Ahmad sudah close kamera. Ini ada pertanyaan dari Pak Nanang nih, Mas Bayu. Bagaimana HPE SimpliVity 325 menggabungkan sumber daya x86, penyimpanan dan jaringan penyimpanan dalam satu sistem hyperconverged? Oke, Pak Nanang, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan, bagaimana menggabungkannya itu konsepnya dengan virtualisasi. Jadi dari HPE sendiri menggunakan VMware vSphere untuk running di atas servernya, lalu ditambahkan dibekali dengan HPE InfoSet itu sehingga perjalanan hyperconverged-nya lebih dirasakan oleh customer. Mungkin itu aja. Oke, thank you Pak Bayu. Ini ada pertanyaan dari Pak Nanang lagi. Apakah dengan menambahkan cluster HPE SimpliVity 325 dapat memperluas Federation HPE SimpliVity 380 dan HPE SimpliVity 2600 yang sudah ada? Ini bagus banget pertanyaannya Pak Nanang. Betul, dari SimpliVity sendiri aku sekalian sampaikan ada 3 opsi SimpliVity. Yang pertama 325, yang kedua 380, yang ketiga 2600. Kalau pertanyaannya Pak Nanang, menambahkan cluster 325 dapat memperluas Federation HPE, betul Pak. Jadi secara Federation kita bisa gabungkan SimpliVity 325, 380 maupun 2600, semua bisa dilakukan di dalam satu Federation. Yang berbeda adalah pertanyaannya, kalau misalnya pertanyaannya SimpliVity 325 dimasukkan satu cluster dengan SimpliVity 380 itu tidak bisa, tapi kalau satu Federation itu bisa dilakukan. Oke, satu lagi nih buat Pak Bayu. Bagaimana HPE SimpliVity 325 menghadirkan deduplikasi dan kompresi yang selalu aktif dan dioptimalkan untuk perangkat lunak untuk mengurangi penggunaan kapasitas secara signifikan? Nah, ini yang tadi seperti aku sampaikan Pak. Jadi dengan adanya HPE OmniStack ini, dia selalu membaca data unik aja yang ditulis dalam si storage. Nah, data uniknya aja juga bukan hanya terbatas terhadap produksi aja gitu. Jadi bukan hanya di production level aja, tapi ketika si SimpliVity di deploy, dia juga otomatis membuat backup. Nah, backupnya pun diduplikasi dan kompres lagi sehingga data yang dibutuhkan sangat-sangat kecil seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Nanang. Oke, ini ada pertanyaan untuk Pak Poni nih, Pak Poni. Pak Poni masih ada kan di sini? Oke, masih ada. Pak Poni ada pertanyaan dari Pak Dinur. Izin tanya, apa yang membedakan Safe Exam Browser Moodle dengan Safe Exam yang dimiliki oleh pemerintah untuk UNBK? Misal, ketika saya mempunyai 1000 user atau siswa, guru untuk hitung-hitungannya gimana ya? Baik Pak. Ya, kalau untuk sistem ujian UNBK ya Pak, ya mungkin kita juga tidak tahu mereka pakai apa ya Pak ya. Tapi kalau mereka menjalankan di dalam Moodle, itu kemungkinan menggunakan modul SafeXM Browser yang sama. Nah, tetapi kalau mereka tidak menggunakan Moodle, itu mungkin adalah custom base ya Pak ya. Tapi pada dasarnya, SafeXM Browser ini yang ada di dalam Moodle, ini memang banyak dipakai sebagai solusi untuk melakukan ujian seperti UNBK dan sudah banyak diterapkan di banyak kampus, Pak Dino. Jadi kita banyak membantu klien-klien, terutama universitas kita, untuk melaksanakan ujian yang konsepnya seperti UNBK itu, ya. Jadi disediakan komputer tertentu dan kemudian
siswanya datang, ya masuk ke ruangan ujian, dan ya semua komputer itu sudah dilengkapi dengan SafeXM Browser. Jadi konsepnya memang tujuannya memang untuk menjawab solusi seperti UNBK. Dan sekarang ditambah dengan kemampuan yang lebih advance, yaitu bisa memfoto ya, memfoto baik dari selama ujian. Kita bisa memfoto secara interval ya, tergantung kita mau set. Bahkan kalau perlu 1 menit sekali, tapi tentu itu data storage-nya jadi besar ya. Itu bisa di-adjust saja berapa banyak data yang kita mau capture. Nah, dan kita juga membantu beberapa institusi untuk lebih jauh lagi pelaksanaannya, supaya ujian ini benar-benar bisa dilakukan dari rumah. Kalau konsep UNBK kan masih harus datang ke satu tempat ya Pak ya, dan di tempat itu komputernya tersedia, ya karena komputer itu yang sudah dipersiapkan. Nah, SafeXM Browser bisa seperti itu, tapi bisa lebih jauh lagi. SafeXM Browser itu juga bisa dipadukan misalnya dengan Zoom Meeting ya. Jadi selama mereka lakukan ujian, Zoom Meeting-nya aktif, Zoom Meeting-nya merekam kondisinya si pengajar, dan kemudian sang institusi itu mungkin menugaskan ya seorang pengawas untuk misalnya 10 atau 20 peserta ujian. Ya, jadi satu pengawas mengamati langsung di layar meetingnya menggunakan Zoom atau Microsoft Teams. Jadi jika perlu, dia bisa langsung berbicara juga dengan sang partisipan atau sang peserta ujian. Jadi ini benar-benar sudah diterapkan untuk kondisi pandemi ini ya. Tapi ya tentunya seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin lebih jauh ya tinggal di-upgrade saja ke TalView. Kalau TalView itu akan diotomatisasi, tidak perlu lagi ada seorang pengawas yang ditugaskan untuk 10 atau 20 peserta tadi ya. Itu menjawab pertanyaan mengenai SafeXM Browser UNBK ya. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, thank you Pak Poni. Ini ada pertanyaan masih dari Pak Nanang. Apakah dengan menggunakan model ini semua dilakukan melalui interface drag atau drop? Tidak ada coding sama sekali, terutama untuk proses create, retrieve, update, delete database. Benar sekali. Jadi model ini memang salah satu keunggulannya adalah ya user interface, maksudnya kemudahan pakainya ya, sudah familiar. Jadi seluruh proses ya, baik itu penataan course, kemudian sampai pengelolaan data siswa ya, termasuk juga membuat jadwal dan sebagainya, semua itu sudah dilakukan dengan user interface-nya. Sama sekali tidak dibutuhkan kemampuan membuat code sama sekali ya, tidak dibutuhkan kemampuan coding sama sekali. Ya, benar. Ya, menjawab. Ya, definitely yes. Oke, thank you Pak Poni. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Bayu dari Pak Budi Sadana. Mohon tanya Pak, untuk Simplivity DL325, apakah harus memakai OmniStack card atau sudah bisa memakai yang berbasis software saja? Oh, oke Pak. Untuk Simplivity 325, jadi OmniStack-nya benar Pak. Jadi OmniStack-nya udah bukan OmniStack card saat ini untuk Simplivity 325 karena saat ini bentuk OmniStack-nya sudah OmniStack software base gitu. Nah, kalau yang masih pakai OmniStack card itu masih di serinya Simplivity 380. Oke, semoga menjawab ya Pak Budi. Ini next ke pertanyaan dari Pak Andreas dari PT Roda Sakti. Selamat siang, izin bertanya untuk perhitungan HPE Simplivity ini bagaimana? Perhitungan HPE Simplivity ini bagaimana? Oke Pak, mungkin pertanyaannya cara konfigurasinya ya. Jadi terkait perhitungannya sendiri, benar ada overcharge di sana untuk perhitungan. Nanti secara gampangnya seperti ini, misalnya Bapak ada kebutuhan butuh berapa core, berapa memori, atau berapa storage, infokan saja, nanti kita bantu sizingin karena kita ada sizer tools-nya juga gitu Pak. Nanti dari tim PCman juga bisa bantu untuk komunikasikan ke kita. Ya. Nah, dan apakah dengan kita menggunakan HPE Simplivity, kita tidak perlu membeli alat atau software tambahan untuk firewall dan antivirusnya nih Pak Bayu? Nah, kalau menjawab terkait firewall dan antivirus, ini berbeda ya Pak. Yang disampaikan di sini, yang kita lakukan adalah pengamanan dari sisi hardware levelnya saja, level fondasinya. Tapi kalau firewall dan
antivirus itu kan jatuhnya di level ketika data mau masuk gitu kan. Nah, itu dibutuhkan atau tidak kita kembalikan ke customer masing-masing. Biasanya tetap ada yang membeli firewall dan antivirus tersebut karena itu levelnya ada di software level. Karena yang kita sajikan hanya pengamanan dari hardware levelnya aja gitu. Oke, thank you Pak Bayu. Ini next question dari Pak Sigit nih untuk Pak Poni. Apakah bisa Moodle diintegrasikan ke .NET? Kebutuhannya untuk menarik data, create, update, atau delete dari sistem lain yang berbasis .NET. Dan di Moodle pun ikut berubah, enrollment, courses-nya, teacher, dan student-nya. Gimana tuh Pak Poni? Ya, baik ya. Jawabannya ya bisa Pak. Itulah yang dilakukan dengan integrasi ya ke sistem informasi akademik yang banyak kita lakukan. Jadi sistem informasi akademik ini bisa berbasis apa saja karena ini integrasinya berbasis API. Jadi bisa API call ataupun ini masa bisa push or pull ya. Jadi kita bisa integrasi dengan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman lain sekalipun ya, termasuk .NET gitu ya. Jadi bisa nanti dipilih saja apakah .NET yang call API kita atau kita yang kemudian meng-call API di .NET. Jika dibutuhkan juga, jika memang tidak mau memakai sarana yang lebih simpel, bisa juga menggunakan JSON file saja, kita bisa komunikasi lewat JSON file. So, idenya, ya Pak, bisa. Itulah yang dilakukan, sehingga kita bisa mengotomatisasi proses enrollment ini. Ya, di proses enrollment dan unenrollment di motor. Ya, Oke, thank you Pak Poni. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi kali ya untuk Pak Bayu nih Pak. Dari Pak Yong Ong. Nih, HPE Simplicity terdapat software based dan hardware based. Bagaimana kita menentukan untuk menggunakan salah satu di antaranya nih, Pak Bayu? Oke, terima kasih Pak Yong Ong pertanyaannya. Tadi yang seperti aku sampaikan, jadi saat ini Omnistek sendiri ada yang hardware based, ada yang software based. Bagaimana kita menentukan untuk menggunakan salah satu di antaranya? Sebenarnya balik lagi terkait kebutuhannya Pak Yong Ong sendiri. Misal kita sebut secara fitur sebenarnya hardware base dan software base itu sama terkait fitur, terkait fungsi, terkait performance relatif sama. Perbedaannya itu ketika kita menggunakan yang hardware base itu overcommit yang untuk motong memorinya itu lebih sedikit yang digunakan karena dia di dalam cardnya juga udah ada prosesor dan memori sendiri. Nah, kalau yang pemotongan yang dilakukan ketika software base itu lebih besar. Tapi balik lagi ketika kebutuhannya seperti apa. Karena kalau kita sebut dengan Simplicity 325 dengan satu prosesor aja itu sudah bisa kekejar sampai 64 core di sana. Nah, jadi pemotongan itu pun tidak akan begitu berefek pada Simplicity 325 gitu. Jadi sebenarnya nantinya kita kembalikan ke kebutuhan dari customer masing-masing terkait yang mana yang lebih baik mau yang hardware base atau software base. Oke, jadi balik lagi ke sesuai nama kebutuhan dari customer ya Pak Bayu ya. Oke, ini karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi nanti akan kami bantu compile dan nanti akan kami bantu jawab dan kami kirimkan melalui email. Untuk sesi berikutnya ini adalah sesi untuk pengisian feedback form. Oke, untuk sisi pengisian feedback form ini guna untuk mendapatkan slide presentasi, rekapan Q&A dan juga rekaman webinar pada pagi hari ini. Dan tentunya untuk mendapatkan untuk berkesempatan mendapatkan door prize di akhir acara nanti. Tapi lagi-lagi saya ingatkan dimohon Bapak sama Ibu untuk mengisi datanya dengan valid, terutama email yang harus dicantumkan itu adalah harus email dari domain perusahaan Bapak Ibu, kemudian alamat kantornya juga mohon disertakan dengan detail. Yang belum terjawab ya, Pak Sugianto ya, misalnya Pak Sugianto menanyakan apa kelebihan dari aplikasi Moodle dibanding produk lain yang sejenis dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Moodle dan sistem lisensinya seperti apa ya. Dan kemudian juga Pak Afdal ya yang bertanya mengenai mobile apps dan juga ada pertanyaan lain sejenis ya mengenai Moodle. Baik, saya jawab beberapa dulu. Nah, jadi sambil saya menampilkan slide-nya kembali.
yang model ini seperti yang tadi juga jawab, sistem lisensinya seperti apa, ini juga keunggulannya ya Pak ya. Jadi artinya ya salah satu keunggulan utama model adalah dia open source. Jadi sistem lisensinya adalah free, lisensinya free. Lalu ada pertanyaan juga dari partisipan lain, untuk memakainya ini apakah benar-benar free? Ya, jadi pengertiannya free-nya di sini adalah modelnya sendiri open source, jadi tidak ada lisensi. Tetapi tentunya ini kan perlu berjalan di atas infrastruktur ya Pak ya. Jadi kalau kita menyediakan server sendiri, nah itu sudah menjawab. Tapi kalau kita tidak ada, maka kita perlu mungkin menyewa atau manage hosting untuk infrastrukturnya. Yang ketiga komponennya tentu adalah biaya implementasi. Nah itu yang kita sediakan. Tapi kalau memang ini mau diimplementasikan sendiri, ya, jadi memiliki resources ataupun skill yang dimiliki, ya berarti totally bisa benar-benar free. Ya, jadi PCMan Hardy di sini seperti yang kita sampaikan tadi adalah untuk memberikan jasa ya jika dibutuhkan untuk mempercepat proses implementasinya dalam waktu yang dokumented dengan tujuan yang dengan target penyelesaian yang jelas. Ya. Nah, kelebihan selanjutnya dari model ini adalah bahwa dia karena bersifat sudah dijelaskan tadi semuanya, bisa tersedia banyak sekali plugin. Bisa diintegrasikan dengan sisi informasi akademis, bisa diintegrasikan dengan sistem informasi kepegawaian kalau itu adalah bisnis, ya. Dan juga ini salah satu yang menjawab di pandemi ini sekarang adalah kita mulai menerapkan ruang praktikum virtual lab, ya. Jadi salah satunya kelebihan plugin yang tersedia di Moodle itu adalah virtual lab ini. Kita mengagini dari CloudSwift. Jadi di sini kita bisa memberikan seperti layaknya ruang praktikum ya kepada pelajaran-pelajaran yang sifatnya memang membutuhkan komputer praktikum. Mungkin itu pelajaran berbasis aplikasi khusus yang perlu diinstal. Mungkin itu adalah pelajaran desain menggunakan Adobe produk atau AutoCAD ya. Ataupun ya mungkin pemrograman, simulasi, hal-hal yang biasanya itu membutuhkan suatu komputer di ruangan praktikum. Nah, dengan adanya pandemi ini kan praktis tidak bisa diwujudkan. Nah, dengan virtual lab ini dia kalau ini berbasis cloud, tetapi bisa diterapkan kepada model yang berbasis non cloud ya. Jadi kalau model kita on premises, kita bisa menggunakan tetap plugin ini. Jadi hanya virtual lab-nya saja yang menggunakan cloud resources. Kelebihannya cloud resources ini adalah karena dia setiap kali sesi praktikumnya dibuka, ya hanya itu saja yang memakan biaya kita. Ya, kita bahkan bisa mengatur seorang siswa itu hanya boleh mengakses komputernya itu pada jam-jam tertentu atau berdasarkan jam saja. Selama dia mengambil mata kuliah ini, dia boleh mengakses komputer praktikumnya misalnya selama 200 jam. Tapi terserah dia, mau ngambilnya jam berapa saja dan kapan saja. Dengan ruang praktikum ini juga, kita bagian administrator tidak perlu lagi repot mengelola komputer begitu banyak, memastikan dia operasional, melakukan clean up jika sudah diinstal atau dipakai oleh user, atau ya bahkan menginstal aplikasi-aplikasinya. Karena virtual lab ini sudah terkoneksi ke store ya, sudah tersedia semua pelajaran-pelajaran umum yang bekerja sama dengan seluruh vendor teknologi ya, seperti Adobe, Microsoft, lalu bahasa pemrograman ya, AutoCAD ya, dan berbagai istilahnya aplikasi-aplikasi memang banyak dipakai di dalam institusi pendidikan. Tapi jika dibutuhkan di customize, kita juga butuh membuat sebuah lab yang customize, itu bisa dilakukan juga. Ya, virtual lab ini banyak menolong sekarang institusi pendidikan ini supaya proses praktikumnya itu tetap berjalan. Dan banyak yang setelah melihat benefitnya, mengcompare dengan biaya pemeliharaan yang perlu dilakukan secara manual dalam mengelola komputer, apalagi kalau kampusnya banyak ya Pak ya. Kita punya kampusnya ada beberapa tempat, ruang praktikumnya juga tersebar di mana-mana. Untuk mengelola semua ruang praktikum itu tentunya membutuhkan resources yang sangat besar juga. Nah, dengan virtual lab ini semuanya bisa distandarisasi, bisa menggunakan sistem template, bisa diatur jam pemakaiannya, dan yang paling penting, semua siswa bisa menikmati praktikum ini di mana saja, kapan saja, dengan remote saja dari komputer mereka. Ya, dan kelebihannya juga model ini dibanding produk-produk lain adalah tentunya dari sisi ketersediaan plugin-plugin yang tadi saya sebutkan tadi dan juga mobile apps yang sudah ready
Ya, banyak aplikasi lain yang begitu masuk ke mobile apps perlu di-develop ulang lagi, tapi kalau di Moodle ini pada prinsipnya sudah ready ya, bisa dipakai langsung, bahkan proses brandingnya pun sudah distandarkan. Ya. Dan karena bersifat open source, jika Bapak juga tidak terikat kepada vendor siapapun ya. Jadi mungkin developnya dengan Isimen, tapi setelah selesai, udah saya manage-nya dengan pihak lain saja, itu bisa saja. Ya, ini sambil menjawab pertanyaan saja ya. Jika masih ada waktu, saya akan terus bertanya. Tapi kalau memang waktunya sudah habis, silakan ya Ida. Bu Ida, ya silakan. Masih ada sekitar 1-2 menit Pak Poni sambil menunggu Masih yang ada. lain mengisi feedback form, betul. Oke. Baik, baik. Sambil waktunya mengisi feedback formnya. Baik. Ya, kalau gitu saya lanjutkan. Ya, kita juga menyediakan proses sertifikasi dari CloudSwift juga. Jadi sertifikat di dalam ini ya, jika dibutuhkan, itu dia bisa digunakan sebagai sertifikat yang perlu yang validated ya. Jadi bisa sertifikat yang bersifat lokal hanya diakui oleh institusi pendidikan atau perusahaan, tapi bisa juga yang sudah otomatis terpublish misalnya ke accreditable ya, sehingga tidak bisa dipalsukan. Jadi bisa divalidasi keasliannya ya. Courses bagi institusi pendidikan yang ingin menjalankan teknologi courses dari Microsoft ya, dari beberapa vendor teknologi lainnya, itu juga sudah ada course ready yang kita bisa tambahkan saja langsung sebagai plugin ya bagi model sistem kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Afdal. Untuk video yang diunduh di mobile app, apakah ada expiration time-nya? Kalau ada, apakah bersifat dinamis? Nah, kalau untuk video yang diunduh di mobile app itu bersifat tidak ada, Pak. Tidak ada expiration time-nya. Karena prinsipnya itu hanyalah settingan saja, ya, settingan user. Jadi kalau dia sudah download, ya dia akan terdownload saja di aplikasinya. Tapi dia auto-update ya. Jika suatu hari pada saat dia download course ini yang lama, lalu waktu dia online lagi ternyata course ini ada update-nya, maka dia akan otomatis melakukan update, Pak. Jadi kalau di set waktu secara dinamis nggak ada. Tetapi kita mungkin bisa membuat ya mungkin course ini sendiri available-nya kapan buat sang user. Kalau dia sudah tidak available ya course ini, maka otomatis pada saat mobile itu koneksi data, maka course itu juga otomatis akan hilang dari akan menjadi inaccessible ya bagi sang user. Jadi dia perlu mendelete-nya karena course itu dianggap sudah tidak valid buat dia. Pertanyaan nomor 2 ini, pada modul CBT apakah sudah mendukung pelaksanaan tes berbasis IRT? Nah, ini yang tadi saya tanyakan ya, IRT ini maksudnya apa ya, Pak ya? Oh, Item Response Theory atau teori respons butir merupakan sistem penilaian mengutamakan karakteristik dari setiap soal. Semakin sulit suatu soal, maka semakin tinggi bobot skor yang diperoleh peserta jika berhasil menjawab soal tersebut. Iya, bisa, Pak. Jadi itu salah satu kelebihan Moodle. Moodle mempunyai sistem yang sangat programmable ya untuk penilaian setiap kuis-kuisnya ya. Bisa menggunakan sistem question bank. Kita bisa mengacak soal dari question bank yang ada. Question bank itu sendiri bisa dibuat dalam per kategori. Setiap kategori bisa dibuat bobot penilaian yang berbeda. Ya, jadi misalnya dalam kategori ini ada 10 soal sudah kita buat ya bang soalnya. Lalu semua dari kategori ini mendapatkan bobot lebih tinggi daripada kategori selanjutnya, itu bisa Pak. Ya, bahkan question bank ini bukan hanya bisa mengacak soal, tapi juga bisa mengacak jawaban. Jadi misalnya tadi ya, jawaban yang benar itu ada di A. Tapi waktu dimunculkan kembali di user lain di jam yang berbeda, pertanyaan yang sama, jawabannya yang benar itu sudah pindah ke C, misalnya begitu ya. Jadi soalnya sendiri bisa diacak per kategori, juga jawabannya bisa teracak, dan penilaian setiap kategori itu bisa memiliki bobot yang berbeda, begitu ya. Dan semuanya itu bisa diatur di dalam rumus untuk memberikan penilaian akhir yang di dalam model itu disebut dengan gradebook. Ya, semoga menjawab ya Pak Afdal. Kemudian, pertanyaan dari Pak Afdal lagi ya. Core Lab seperti tes literasi dan numerasi yang ada 3 tahap tes. Jenis soal tes tahap kedua dan ketiga tergantung nilai pada tes sebelumnya. Ya, bisa juga Pak, dinamis ya.
Jadi artinya kalau kita mau bahwa sistem penilaian di kuis yang ini ternyata itu somehow dipengaruhi oleh hasil dari tes sebelumnya, itu juga bisa diterapkan di Moodle. Ya. Baik, semoga menjawab Pak Afdal. Oh, Pak Afdalnya sudah live. Tapi nggak apa-apa, nanti semua jawabannya akan dikirimkan ke dalam Q&A, kita akan summary dan kemudian akan kita kirimkan ke semua peserta termasuk ke Pak Afdal sendiri. Ya. Baik. Oke. Sudah selesai Thank you Pak Wani. Silakan. Baik, terima kasih. Sudah mengisi semua. Kayaknya nextnya saya langsung ke pengundian aja kali ya. Cuman saya mau mengingatkan untuk nanti namanya yang diundi, yang namanya keluar, mohon absen di kolom chat. Nanti saya kasih waktu, kalau masih tidak muncul saya anggap hangus. Nah, hadiahnya ini ada 3 pemenang, di mana juara ketiga akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000. Kemudian juara yang kedua akan mendapatkan Rp300.000. Yang pertama akan mendapatkan Rp500.000 dalam bentuk saldo OVO atau GoPay. Oke, beri saya waktu sedikit. Saya mau share wheel of name-nya. Sebentar. Iya. Iya, layar saya sudah terlihat jelas kah? Sudah terlihat ya? Bisa dibantu mungkin Mbak Medina atau Pak Poni, layar saya sudah terlihat ya Pak? Oke, sudah jelas tidak? Ya. Oke, kita langsung ke pengundian ke juara ketiga saja ya. Oke, mulai langsung di spin. Siapa nih yang akan mendapatkan Rp200.000? Bapak siapa nih? Agus Gunawan. Agus, apakah Bapak Agus masih ada di room ini? Mohon di absen Bapak Agus. Dan sebentar. Pak Agus, apakah masih di sini Pak Agus? Saya hitung dari 5 sampai 1 ya Pak Agus. Kalau masih belum absen, maka saya anggap hangus. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf Pak Agus. Oke, saya langsung spin ke nama selanjutnya aja ya. Ini Pak Agus, mohon maaf saya remove. Oke, langsung saya spin. Iya. Bapak Raditya Arianto. Apakah Pak Radit masih ada di sini, Pak Radit? Oke, Pak Radit hadir ya, Pak Radit. Selamat Pak Radit, Bapak akan mendapatkan Rp200.000. Nanti akan saya bantu hubungi ya Pak untuk mengenai hadiahnya. Oke, kita langsung saja ke pemenang yang kedua. Langsung spin saya. Oke. Oke, Bapak Sigit Prayogo. Bapak Sigit, apakah Bapak masih ada di sini? Saya hitung dari 5 ya Pak. 5. Oke, hadir. Gercep sekali Pak Sigit ini. Karena tahu dia mendapatkan Rp300.000. Selamat ya Pak Sigit. Oke, kita langsung ke pemenang yang pertama. Sorry, Pak Sigit harusnya dihapus tadi. Oke, saya langsung spin ya. Siapakah yang akan mendapatkan Rp500.000? Bapak? Iya, Bapak Joshua Adijaya. Masih ada kok Bapak Joshua?
Hadir Pak Joshua. Oke, Pak Joshua nanti akan saya hubungi ya. Oke. Oke, sebentar ya. Ya, untuk para pemenang saya ucapkan selamat. Nanti hadiah akan dikirimkan paling lambat 3 hari dari hari kerja. Untuk kelengkapan nomornya nanti akan saya bantu konfirmasi. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih juga kepada Pak Poni, Pak Bayu yang sudah memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di next webinar. Oke, saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di @pcman_id untuk Instagram, Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook, dan PCman Indonesia untuk LinkedIn. Dan juga jangan lupa untuk subscribe official channel YouTube PCman di PCman ID.